kali ini saya akan menyampaikan tentang analisa pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta yang terjadi pada hari Jumat 7 November 2025. Pasca ledakan terjadi, jajaran Satuan Brimopolda Metro Jaya diperintahkan oleh Bapak Kapolda langsung menuju ke TKP. Kami bersama tim Jibom dari Detesmen Gegana langsung menuju ke TKP. Kemudian ada beberapa langkah yang kami lakukan di sana, yaitu membuat zona perimeter. Untuk zona merah itu di titik ledakan, zona kuning itu untuk rekan-rekan dari tim Jibom Gegana bekerja. Kemudian perimeter zona abu-abu itu zona terbatas, dan kemudian kita membuat zona hijau itu di luar lingkungan sekolah, di luar pagar. Itu kita nyatakan betul-betul aman dan steril untuk yang di luar pagar. Jadi mohon maaf rekan-rekan media, beberapa waktu yang lalu kami tempatkan di luar pagar karena ini memang sesuai dengan SOP demikian. Nah, termasuk masyarakat juga bisa berada di zona hijau tersebut. Yang kami lakukan yaitu mengumpulkan informasi di TKP, kemudian melaksanakan sterilisasi untuk mencari secondary device atau bom yang masih aktif. Kemudian kami lakukan penyinakan bom yang masih aktif dan mengamankan bahan peledak di TKP. Kemudian melakukan observasi di tempat kejadian ledakan. Kemudian melakukan sterilisasi ulang untuk memastikan tidak ada bom yang masih aktif yang terlewat. Kemudian menyatakan TKP aman dan menyerahkan berita acara kepada manajer PKP dalam hal ini adalah Polres Jakarta Utara, dan membantu rekan-rekan dari Puslapor untuk melakukan identifikasi. Dari langkah-langkah tersebut, kami mendapatkan ada dua TKP peledakan, bom. Yang pertama yaitu di masjid, di dalam masjid di lingkungan SMA Negeri 72 tersebut. Kami menemukan beberapa barang bukti seperti serpihan plastik, kemudian ada dua kreator atau dua kawah ledak yang ada di dalam masjid tersebut. Kemudian kami temukan paku, kemudian ada juga potongan tas, kemudian ada switching router dan seterusnya yang berkaitan dengan benda yang diledakan oleh terduga. Namun yang perlu kami sampaikan kepada rekan media, di sana ada dua kreator, artinya ada dua kawah ledak yang kami temukan di TKP. Di namun juga memang ada dua bom yang diledakkan di dalam masjid. Kami juga menemukan electric mesh. Di situ berfungsi sebagai inisiator. Kemudian ada 4 PCB dan speed controller yang tadi kami sudah sampaikan, dan ada baterai A4 dengan volt dengan daya 1,5 volt, berarti kalau 4 baterai berarti ada 6 volt. Kalau receiver itu sudah terbongkar menjadi serpihan, itu dengan daya 6 volt, sama dengan baterai yang digunakan 6 volt. Kemudian untuk bahan peledak eksplosif yang kami temukan dengan menggunakan alat rigaku yang kami punya, itu terdeteksi potasium klorat yang digunakan oleh terduga, dan ini mungkin lebih lengkap nanti dari rekan-rekan Puslapor untuk bahan kimia lain yang menyertai di bahan tersebut. Kemudian ada serpihan plastik, itu kalau kita rekonstruksi itu sama bentuknya dengan jerigen plastik sebesar 1 liter. Kemudian ada stapler berupa paku itu ada paku baja dan paku seng yang ada payung yang seperti itu, yang berada berserakan di dalam masjid. Dari beberapa barang bukti kita analisis bahwa power yang digunakan oleh terduga itu dengan menggunakan 4 buah baterai. Kemudian inisiatornya adalah electric mesh, kemudian eksplosifnya mengandung potasium klorat, kemudian switchingnya menggunakan
disesuaikan dengan remote. Nah, namun remote tidak kita temukan di dalam mesin. Kemudian casingnya itu trigen plastik 1 liter dan kemudian stepnernya paku. Dapat disimpulkan untuk di TKP pertama di masjid bahwa berdasarkan material ditemukan rangkaian tersebut adalah rangkaian bom aktif dengan menggunakan remote. Hal tersebut disesuaikan dengan ditemukannya 4 buah baterai transmitter dan bagian receiver yang menggunakan daya lampau. Jadi antara power dengan receiver itu ada kesesuaian dayanya lampau. Kemudian di TKP 1 tadi sudah kami sampaikan ditemukan 2 breaker atau 2 kawat ledak. Itu dimungkinkan terdapat 2 bom yang sudah meledak di dalam masjid. Kemudian dampak ledakan berupa overpressure dan shrapnel paku yang mengakibatkan banyak korban yang terluka. Kalau overpressure ini mengakibatkan banyak luka kendala dengan tendang telinga untuk para korban yang ada dalam masjid. Itu untuk TKP yang ada di dalam masjid dari 2 bom yang diledakan. Kemudian untuk TKP yang kedua, posisi itu ada di dalam sampah dan di taman baca. Untuk di taman baca kami mendapatkan barang bukti berupa bom dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola, dilengkapi dengan sumbu bakar dan di sebelahnya terdapat remote. Jadi berdasarkan temuan tersebut analisa kami bahwa terduga pelaku itu meledakkan posisi yang bersangkutan tidak di dalam mesin. Karena remote kami temukan di taman baca. Kondisi masih aktif untuk bom tersebut. Kemudian untuk di bank sampah kami menemukan ada 4 bom, 2 yang sudah diledakkan dan 2 yang masih aktif. Kami lakukan X-ray dan tidak terdapat rangkaian elektronik di dalam bom yang di bank sampah. Bom yang di dalam bank yang terdapat kami temukan di bank sampah tersebut menggunakan casing pipa ukuran 3/4 mm dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm. Itu untuk yang 2 sudah meledak. Itu namun tidak sempurna meledaknya. Jadi tutup casing yang meledak, namun casing pipanya tetap utuh. Dan 2 yang masih aktif sudah kita karena kami tahu tentang cara teman-teman dari Jibom untuk melakukan pembongkaran bom secara manual karena tidak ada rangkaian elektronik. Jika kami temukan di sana untuk powernya adalah sumber api, inisiatornya itu sumbu bakar firewall. Jadi kalau tidak dibakar ya boleh tidak meledak. Namun yang 2 itu dibakar oleh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.